Tuhan, selamat bergabung di dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia di cabang Surabaya Pusat ini. Biarlah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kita Allah yang ajaib, sungguh luar biasa dahsyat. Bahkan juga yang bergabung secara online melalui Facebook, siaran langsung di Facebook Ibu Rika Veronica Sagala. Mari kita datang juga dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kita Allah yang ajaib. Saya undang Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan kasih-Nya, dengan karunia-Nya yang telah diberikan bagi kita. Tuhan telah memberikan kekuatannya bagi kita semuanya. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan kita Allah yang ajaib. Kita naikkan pujian kita bersama. Kau kekuatanku. Kau
sebab hanya Tuhanlah saja milik kita di surga, supaya kita tetap terus percaya ajaib Tuhan, Allah sumber kekuatan kita semuanya. Mari kita naikkan pujian kita bersama untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kita, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah yang ajaib. Kita naikkan pujian kita, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Saudaraku masih tetap kuat untuk bangkit berdiri, amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dan lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemenang, amin. Bahkan lebih dari para pemenang. Kita bersuka cita bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengibarkan panji-panji kita, bertepuk tangan dari dalam Tuhan. Kita akan memuji kita lebih dari jika Allah dipilih kita, siapa dapat melawan?
Kristus. Bapa, kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan sepanjang minggu ini, masalah persoalan yang menghadap dalam kehidupan kami, saat ini kami mau datang menyembah nama Yesus Kristus. Kami bawa itu semua kepadamu Tuhan, dengan masuk di dalam hadirat-Mu yang ajaib Tuhan, di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, ajaib luar biasa. Kami meninggikan Engkau Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat-Nya. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Tinggikan nama Tuhan Allah kita yang ajaib. Hadirat-Nya yang selalu memenuhi kehidupan kita. Dengan segenap hatimu, dengan mulut bibirmu dan tangan yang terangkat kepada-Mu, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan Allah yang ajaib. Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Allah yang hadir baik kudusnya, terima kasih Tuhan. Bersujud pada
kayu salib, supaya kami hidup dan kami boleh menerima berkat-berkat yang limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, Raja kami yang berkuasa. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kuasa kasih-Mu, terima kasih untuk seluruh umat yang Kau tebus, yang Kau boleh datang berdiri di hadapan Tuhan, mengasihi Engkau dan melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kami benar-benar satu sebagai anak-anak kerajaan Allah Bapa Surgawi, untuk menyerukan kepada Tuhan Yesus adalah Allah Bapa kami. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami sidang-Mu Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami hancurkan segala roh jahat kepada setan, roh-roh pengganggu, roh pengacau, roh kebodohan, ketertangguhan, kesombongan, keangkuhan, roh-roh yang tidak percaya, kegilaan hati, kesombongan. Kami hancurkan segala kuasa-Mu, segala musuh-musuh kebenaran, dan jatuh di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Kau siap melakukan firman-Mu dan menyertai kami, dan juga menyatakan kuasa yang luar biasa, menjadikan firman Tuhan itu menjadi rema bagi kami itu sendiri ya Tuhan. Biarlah kami mencari perkenanan Tuhan, dan kami hidup berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang dapat menuntun kami ke sumber-sumber air hidup, kepada berkat-berkat yang luar biasa yang Kau telah siapkan bagi kami, supaya kami juga tersedia dengan hidup. Untuk kami itu boleh semakin bertambah-tambah tahu dan gentar kepada Tuhan, hormat dan mengasihi Engkau ya Bapa, dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus, dan sampai kami kepada kekekalan. Waktu yang Kau datang Maranatha, kami siap untuk boleh menerima dan juga tersedia dan menyambut panggilan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua berkata oleh Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita katakan salam kemenangan iman. Saya diberkati Tuhan dan menjadi berkat dua ya. Salam kemenangan iman, yes. Salam kemenangan iman, yes. Salam kemenangan iman, yes. Saya diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, diberkati dan kita semuanya. Haleluya. Yang setiap perkataan-perkataan iman kita, Tuhan meneguhkannya di sorga. Dan biarlah setiap perkataan yang kita ucapkan saudara kami kasih, yang buat kita semakin bergairah dan juga makin bersemangat. Sebab bukan hanya sekedar yaitu berbicara, bukan hanya sekedar yaitu voice atau suara yang kita lantungkan, tetapi ya kita tetap akan boleh melangkah, karena iman harus disertai dengan perbuatan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Kita masih di dalam tema firman Tuhan, Miracles on the Cross, mujizat dari kayu salib, mujizat di kayu salib. Sudah sampai kita kepada bagian yang ketujuh. Hari ini bagian ketujuh. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus semuanya kehidupannya mengalami kesakitan untuk menggantikan kita yang berdosa, mulai dari kepala sampai ujung kaki, supaya kita menjadi sembuh. Saya percaya saudara kasih, tetap kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima pemulihan dan kesembuhan bagi seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita. Haleluya. Karena tidak ada saudara kasih yang bisa menyembuhkan secara komplit, kecuali kita boleh datang kepada Tuhan Yesus adalah sumber kasih itu kepada kita. Puji Tuhan, hari ini kita boleh melihat firman Tuhan bersama-sama, yaitu firman Tuhan yang berkata saudara kasih, bahwa Yesus rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Haleluya. Siapa mau menjadi kaya? Wah. Haleluya, saudaraku. Nah, pasti saudara kasih boleh dikatakan sama menjadi saya. Puji Tuhan, baik. Tetapi saya mau kaya dalam iman. Wah. Siapa mau kaya dalam kasih? Siapa mau kaya dalam hikmat? Siapa mau kaya dalam pelayanan kemurahan kasih? Wow. Kalau
begitu ada saudara semua mengatakan saya, kiranya itulah yang dijadikan bagi kita semuanya, dan itulah kehendak Tuhan. Amin. Bukan hanya kaya secara ukuran dunia. Kekayaan dunia sudah Tuhan kasih, seseorang yang kaya pun masih bisa dinilai, aset-asetnya masih bisa dihitung, aset-asetnya berapa. Tapi kekayaan kemuliaan Tuhan itu tidak bisa ternilai. Amin. Karena bukan hanya surat Tuhan kasih berbicara kekayaan dari Tuhan, bukan hanya berbicara soal materi. Kalau soal materi surat Tuhan kasih, orang di luar Tuhan pun atau mereka yang ateis pun masih ada yang kaya, masih bisa kaya. Tetapi surat Tuhan kasih tidak kaya dalam kebenaran, tidak mengerti kebenaran, tidak memiliki perkenanan Tuhan, dan tidak memiliki pengenalan dan takut akan Tuhan, tidak kaya di dalam iman. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, Yesus rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kalau hanya kaya secara materi saja atau secara lahiriah saja yang Tuhan memberikan, ngapain Yesus sampai mati di kayu salib? Mengapain Yesus mulai daripada lahirnya sampai dia matinya? Dia dalam kasih terlihat seperti orang yang tidak punya. Lahir pun dia di kandang domba. Ya. Ketika dia mau lahir pun tidak ada tempat yang menampung dia. Apakah Bapa di sorga tidak bisa membangunkan dengan seketika satu istana yang hebat, yang luar biasa begitu mewah untuk tempat Yesus lahir? Sangat bisa. Tetapi sedang kasih untuk menebus kita, untuk membayar dosa, yaitu karena kutuk dosa salah satu adalah kemiskinan, kesengsaraan. Ya. Kemiskinan itu bukan berkat. Dan Tuhan pun pada waktu menjadikan yaitu manusia Adam dan Hawa, sebelum pun mereka diciptakan sedang kasih, sudah Tuhan sediakan terlebih dahulu Taman Eden. Taman Eden itu berbicara mengenai kelimpahan segala sesuatu. Bukan hanya soal makanan dan apa yang mereka bisa makan secara jasmani, tapi Taman Eden berbicara mengenai damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman, yaitu keindahan, dan bisa bersama-sama dengan Tuhan, cakap-cakap dengan Tuhan, dekat hubungannya dengan Tuhan, ya. Dan semua pun sedang kasih apa yang mereka perlukan, itu saya tersedia di Taman Eden. Jadi berbicara mengenai Taman Eden adalah juga sedang kasih kekayaan dalam segala hal yang menyangkut roh, jiwa, dan tubuh. Menyangkut semua, mulai perkara apa yang diperlukan oleh jiwa atau kehidupan secara hubungan dengan Tuhan, sampai kepada keperluan secara tubuh jasmani ini. Nah, saudara yang kasih oleh Kristus, Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu lahir di kandang domba, miskin, dan kita tidak ada di tempat ini yang sampai lahir di tempat kandang domba atau tempat yang sangat kotor, yang sangat menjijikkan. Tidak ada. Adakah di antara kita? Tidak ada kan? Ya, bahkan saudaraku zaman sekarang ini orang lahir, ya, anaknya sedang mau lahir, dia pilih rumah sakit yang terbaik, yang paling mewah, yang steril, yang sangat nyaman. Itu yang mereka punya. Dan sekarang aja jarang orang sudah lahir sendiri di rumah. Mungkin di desa-desa masih banyak. Tapi di kota, kalau ada yang kata lahir di rumah pun, itu sesuatu yang langka, begitu ya. Nah, itu Tuhan Yesus sudah kasih mulai daripada akhirnya pun, bahkan sampai dia pun besar, Tuhan Yesus sudah pun tidak ada punya suatu istana. Tidak punya istana gari, tidak punya istana mewah, tidak ada juga rumah. Maka Yesus berkata, serigala punya lubang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya.
Dan untuk saudara kasih membayar pajak pun dia tidak punya deposito. Mungkin saudara banyak masih punya tabungan. Walaupun masa-masa Covid tabungannya ada orang semakin habis tabungannya. Tapi mungkin juga ada yang tetap makan bertambah-tambah diberkati dalam kehidupannya, usahanya. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak punya. Ketika dia mau membayar pajak, tetapi dia melakukan bagiannya, tetap melakukan haknya sebagai warga, sebagai manusia pada zaman itu, saudara kasih, karena Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba itu sama seperti kita, dan harus melakukan bagian-bagian yang seperti benar-benar kita sebagai manusia di dunia ini. Ya, walaupun dia Tuhan, ya, dia suruh selaku murid-muridnya mengambil uang di mulut daripada ikan. Pergi pancing ikan di sana dan lalu ambillah dirham, ambillah uang dan bayarkan kepada kaisar pajak. Ya, Tuhan menyediakan di mulut daripada ikan. Haleluya saudaraku. Dan sampai matinya pun saudara kasih Tuhan Yesus, dia juga dimiskinkan, dipermalukan. Saudara kasih, kenapa Tuhan Yesus sampai dilucuti semua pakaian-pakaiannya? Ya seharusnya saudara kasih, kalau raja dia harus berpakaian umum, berpakaian kemewahan, dan itu bisa dilakukannya, dan itu bisa saudara kasih diadakannya. Tetapi tidak demikian, karena memang visinya adalah untuk sampai membebaskan manusia dari akibat dosa, yaitu kutuk kemiskinan, kutuk kesengsaraan, dipermalukan. Karena orang yang sangat miskin dan sangat sengsara, pasti hidupnya kan tidak akan bahagia dan tidak akan yaitu bisa tegak-tegak begini, wah betenteng apa, gitu ya. Pasti dia akan ada minder, rasa malu, gitu ya. Puji Tuhan saudara kasih, kalau kita anak-anak Tuhan, sekalipun mungkin belum kaya seperti penilaian manusia, tapi yang pertama-tama kita sudah dimakan oleh Tuhan, memiliki yaitu mental, yaitu menjadi anak Allah, menjadi orang yang kaya, yang kelak nanti kita juga akan semakin bertambah-tambah, dipercaya oleh Tuhan menjadi pewaris daripada kerajaan surga. Amin. Jadi dalam hati kita dulu sedang kasih, dalam iman kita dulu yang perlu diubah, paradigma kita dulu yang perlu diubah untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang diperkaya oleh Tuhan, yang diubah oleh Tuhan. Nah, sehingga kita selalu tidak akan minder, kita tidak merasa malu, walaupun mungkin sudah kasih kita melihat memang bahwa kehidupan kita, ya secara kehidupan mungkin katakanlah selaku karena anak-anak Tuhan tidak ada janjikan menjadi pengemis. Dalam Alkitab berkata tidak ada orang benar yang menjadi peminta-minta, tidak ada menjadi pengemis. Haleluya saudaraku. Ya. Bahkan anak-anak orang benar pun dikatakan tidak ada menjadi peminta. Seperti nyanyian berkata, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah mengubah yang miskin menjadi kaya, mengubah kutuk menjadi berkah, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Haleluya. Cuma sudah kasih bagi kita harus mengerti apa yang menjadi bagian kita. Oke, kita belum baca depannya ya. Oke, saudaraku. Mari kita baca dulu sudah kasih 2 Korintus 8:9. Ya. Jangan sampai lupa firman-Nya. Karena kita harus berdasar kepada firman. Apa yang kata firman Tuhan, itu yang harus kita percayai. Amin. Karena itulah iman. Iman bukan harus terjadi dulu baru dipercayai, tapi iman adalah percaya kepada janji Tuhan habis perkara. Entah kau berkata, entah saya berkata, oh hidupku masih hanya serba ya cukup saja. Belum ada tabunganku, belum ada fasilitasku, belum ada villaku, belum ada mobilku, belum ada. Tapi saudara kasih, kalau firman Tuhan berkata, itulah yang harus kita percayai. Lalu ketika kita percaya, kita harus melakukan bagian-bagian kita sesuai dengan apa yang kita
hanya sekedar percaya-percaya toh. Tetapi ada yang harus dikerjakan. Ada yang harus dilakukan hukum-hukum Tuhan. Nanti kita akan belajar ya selanjutnya. Mari kita baca 2 ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Mari kita baca ayat ini, kita ganti kamu itu menjadi saya. Setiap firman Tuhan itu selalu kasih mau kita jadikan menjadi milik kita. Haleluya. Jadi itu mungkin bukan untuk saya, mungkin Tuhan-Tuhannya orang lain tuh. Tuhan mungkin tidak akan level saya untuk diberkati. Mungkin sudah digariskan nasib saya, nasib miskin, nasib ya sengsara, nasib buruk, ya nasib, ya mungkin sudah tentang nggak ada. Haleluya saudaraku, tidak ada itu di dalam Tuhan, tidak ada nasib malam. Di dalam Tuhan tidak ada suratan kasih itu sudah menjadi nasib atau suratan tangan. Tidak ada saudaraku. Haleluya. Mari kita baca ayat ini 2 ya. Karena saya telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus yang oleh karena saya menjadi miskin, sekalipun Yesus kaya, supaya saya menjadi kaya oleh karena kemiskinan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Percaya kalau kita firman ini adalah firman Tuhan? Firman Tuhan iya dan amin. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, apakah langsung instan menjadi kaya? Tunggu dulu. Tuhan mau membenahi bencana kehidupan kita. Tuhan mau membenahi seraguan kasih tempat untuk menampung kekayaan kemuliaan Tuhan itu, yaitu hatimu, pikiranmu, hidupmu, ya, hidup kita, hati kita. Karena hati inilah seraguan kasih yang berbicara mengenai karakter, kepercayaan Tuhan selalu kepada kita. Ya, kalau Tuhan tidak percaya seraguan kasih kepada anak-anaknya, masa dia berikan itu warisan kekayaannya? Saudara bangsa semua Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mengerti. Karena itu dikatakan karena saya dan saudara telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh mengenal kasih karunia Tuhan Yesus kepada saudara dan saya? Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal kasih karunia itu, bahwa kita diselamatkan adalah semata-mata karena kasih Yesus, kita juga diampuni, kita juga selalu dibebaskan, kita juga diangkat menjadi anak. Itu semua karena kasih karunia, itu semua karena pemberian Tuhan. Dan kemarin saya sampaikan juga saudara kasih mudah-mudi bahwa semua kita juga diberikan oleh Tuhan rohnya, diberikan nafas Tuhan, sehingga kita hidup dan bernyawa. Ketika Tuhan mengambil rohnya, ketika Tuhan mengambil kembali nyawa atau nafas itu daripada saudara dan saya, maka kita tidak ada apa-apanya. Saya katakan orang mati selalu dibubui semua emas di seluruh tubuhnya, dipakaikan semua emas, dipakaikan semua pakaian yang berkilau-kilauan yang sangat mahal. Itu tidak ada lagi artinya. Itu hanya kesia-siaan saja. Itu sebabnya saudara kasih, jikalau kita mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalanmu akan kasih karunia Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk dosamu, untuk keselamatanmu, untuk keselamatan saya, untuk penebusan saya dan saudara. Ketika kita mengenal itu sungguh-sungguh, engkau akan tetap bertindak dalam Tuhan. Engkau tetap akan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Daniel, saudara kasih, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak.
Itu orang tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Jadi jangan hanya mengambil ayat ini sebagai kasih, oh ya, Yesus kaya, Yesus rela, miskin. Ya, sekalipun dia menjadi kaya, sekalipun dia kaya rela menjadi supaya kaya menjadi kaya, dinyanyikan berulang-ulang beratus kali pun sebagai kasih, tidak akan terjadi juga hidupnya berubah. Maka mungkin juga bisa berubah setelah kasih sedikit, tapi ketika berubah sedikit kehidupannya, ketika bertambah sedikit berkahnya, langsung sudah menggagap dia, sombong, ya, berjalan pun sudah mulai angkuh, gitu ya, dan sudah tidak ingat lagi seragam kasih dari mana dia dipanggil oleh Tuhan, apa latar belakangnya, bagaimana dia seragam kasih diselamatkan oleh Tuhan. Dia sudah menjadi angkuh. Nah, itu sebabnya tidak akan bertambah-tambah lagi diberkati. Bahkan yang ada kepada dia menjadi diambil lagi. Karena dia selama tidak menyadari bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Memanglah dia selalu bahwa kekayaan itu tidak langsung jatuh runtuh dari langit, tidak. Tidak jatuh seperti durian runtuh. Misalnya kita beribadah seragam kasih, lalu kita ucapkan ini firman Tuhan, kita imani, kita percayai, lalu dari surga langsung sampai asbes ini, sampai ya tersingkir seragam kasih, ya hancur karena ada berkat-berkat yang luar biasa runtuh dari surga datang. Tidak. Memang justru seragam kasih melalui saudara berusaha dan bekerja. Tapi kalau saudara pun bisa berusaha dan bekerja, itu siapa yang memberikan kekuatan itu? Siapa yang bisa memberikan saudara bisa melangkah, dan saudara bisa bergerak dan hidup dan bisa mengusahakan itu? Siapa yang bisa memberikan akal budi sehingga saudara bisa terus mengatur dan mengusahakan semua usaha pekerjaan itu dengan baik? Coba kalau pikirannya langsung selek gitu ya, satu saraf aja pun selek pikirannya atau saraf-sarafnya, udah error kan gitu ya, gak bisa lagi. Mengerti apa yang dikerjakan, dan tidak bisa lagi mengelola usahanya. Gak usah banyak-banyak saraf-sarafnya yang selek, mungkin satu saja saraf pentolannya gitu ya, dididikan sebagai oleh Tuhan. Sudah tidak berdaya, sudah tidak ada apa-apanya lagi, sudah gini-gini. Orang datang di usahanya atau di pekerjaannya atau juga kasih uang atau apa, gak tahu dia. Gitu kan. Jadi mari kita sadari bahwa seluruh kehidupan kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kalau Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan juga untuk bekerja dan untuk melewati diberkaya, itu saudaraku ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, untuk dipakai oleh Tuhan dan untuk hidup kita semakin takut akan Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus seragam kasih mengalami satu syarat. Dia seragam kasih supaya menanggung itu kutuk dosa kita. Kutuk dosa adalah kematian, kutuk dosa adalah penyakit, kutuk dosa adalah kesengsaraan dan juga miskin dan gagal. Ya, kutuk dosa adalah kebinasaan kekal. Tapi Tuhan Yesus mengambil semuanya itu di dalam tubuhnya di kayu salib dan dia rela. Dia serahkan seluruh nyawanya, hidupnya. Saudara Tuhan kasih supaya kita beroleh berkat semuanya. Dan Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, bagian yang kedua, bagian B, bahwa Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang supaya kita, coba kita baca ayat 10 bagian B. Firman Tuhan katakan, bagian B-nya saja, bagian A itu mengenai yaitu iblis yang mencuri. Atau enggak apa-apa kita baca, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu iblis. Bagian B-nya Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari perhatikan, ada kata yang berkata segala kelimpahan. Jadi kalau hanya materinya berkelimpahan, berarti itu bukan segalanya. Harus kelimpahan dalam damai sejahtera sukacita, kelimpahan dalam pengharapan,
kelimpahan dalam iman, pengenalan akan Kristus, kelimpahan dalam mengerti untuk membagikan kasih kepada orang lain, kemurahan hati. Haleluya saudaraku. Nah, jadi banyak lagi hal yang lain. Jadi Tuhan Yesus datang. Makanya saudara kasih, ini adalah suatu berita yang baik. Kalau Yesus datang dalam hidup kita saja pribadi, maka pasti ada perubahan. Amin. Hidup kita tidak akan sampai semakin bertambah-tambah merosot dan hancur. Saya mengenal, saya sudah mengikut Tuhan, saudara kasih, ya sudah puluhan tahun gitu ya. Ya, mulai saya selamat dari baru mulai tahun 98 akhir. 89 akhir. Mulai tahun 90 saya saudara kasih sungguh-sungguh ya, tidak pernah saudara kasih meninggalkan Tuhan. Dan saya menyaksikan dan saya sudah melayani banyak orang yang sudah hancur pun saudara kehidupannya, hancur ekonominya, berantakan semuanya saudara, utang banyak di mana-mana. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan jelas-jelas juga orang itu saudara kasih juga ada yang saya layani. Ya, hidupnya saudara kasih berubah. Amin. Hutang terbayar saudara kasih, hidup diberkati oleh Tuhan dan bertambah-tambah saudara kasih malah jadi berkat. Firman Tuhan iya dan amin. Dalam Ulangan pasal 28 dikatakan, jikalau kau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia apa yang diperintahkannya kepadamu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkat yang datang, diberkati dan kau di kota, diberkati dan kau di ladang, diberkati dan buah kandunganmu, diberkati dan hasil bumimu, diberkati dan tempat adonanmu, diberkati dan pada waktu musuh datang menyerang kau, bertujuh jalan mereka datang, bersatu jalan mereka datang, tapi bertujuh jalan mereka lari dari hadapanmu. Ada kemenangan, amin. Tidak diperbudak oleh musuh. Ada godaan iblis datang dari dunia, dari dosa. Mereka datang mengepung hidupmu. Itu juga musuh. Bukan musuh harus membawa senjata begini. Ya, enggak begitu. Ada musuh-musuh rohani yang secara rohnya terus akan datang mengepung sampai engkau bisa dibujuk dan dipunahkan, diseret kepada kebinasaan melalui dosa, melalui kegelapan dan terus di mana-mana. Apalagi zaman sekarang ini, gadget ada di tangan. Bisa mengepung dari segala jurusan untuk terus menggoda. Itu musuh iman, musuh kebenaran. Tetapi firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan, maka berkat yang datang. Haleluya. Burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita umat yang mulia yang disertakan oleh Tuhan, bahkan sudah dibayar dengan darah yang mahal. Tidak mungkin serta kasih mengikut Tuhan makin bertambah soro namanya susah. Tidak mungkin bertambah-tambah miskin melarat, tidak mungkin. Kalaupun ada orang selakutannya kaya, lalu selaku kasih akhirnya mengalami ada benturan, ada mengalami kegagalan, ada mengalami kebangkrutan, tetapi mungkin selaku pada masa-masa lalunya ada masalah-masalah, ada hal-hal yang salah yang tidak diketahuinya, atau juga mungkin ya motivasi yang tidak benar, atau jalan hidupnya yang tidak benar. Tuhan mau membereskan itu semuanya supaya semua berkat yang daripada Tuhan itu berkat yang murni, berkat yang halal, berkat yang membawa dia kepada kehendak dan rencana Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Ada banyak hal, itu sebabnya saudara kasih, kalau ada seperti itu kita memang tidak menghakimi, tetapi saudara kasih ada juga rencana Tuhan atau seizin Tuhan, tetapi pasti ada celahnya sedikit atau ada celahnya. Tapi kalaupun ada celah oleh karena kebodohan atau kesalahannya, Tuhan tetap berkuasa membangkitkan dia kembali,
memberkati kehidupannya. Amin. Selama dia tetap mau setia dan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya juga melayani orang yang jatuh bangun dari kehidupannya, ekonominya, usahanya, kerjanya. Sampai akhirnya Tuhan selalu kasih yang membuat dia semakin mengerti. Yang selama ini mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan manusia. Tuhan katakan, kalau kamu berusaha, jangan join dengan orang yang tidak benar. Ya, saya juga mengatakan jangan join dengan orang itu. Tapi dia berkata, baiknya orang itu. Ya, saya beberapa kali diminta berdoa untuk usaha yang mau dibuka. Jadi ketika mereka berkata, saudara kasih, ini usaha kami. Karena kalau kita berdoa, saudara tidak hanya sekedar berdoa itu saja. Kita harus tahu ini usaha apa. Ya. Lalu usaha ini milik siapa? Nah, kemudian saudara kasih, ketika dikasih tahu saudara kasih, oh ini join dari sini. Ya, saya katakan kalau memang mau mulai usahalah dari apa yang ada. Andalkan Tuhan, mulai daripada kecil. Tidak usah dulu dengan orang lain. Ya tadi begini, banyak orang yang begini. Wah, ya udah, kan bukan saya yang berusaha. Tetap saya doakan. Tapi kalau nasihat tidak didengarkan, ya itu resikonya. Nah, saya sudah kasih berdoa, tapi saya sudah nasihatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Juga tidak ada hasilnya. Bahkan tutup, bangkrut, tidak bertahan lama pun tidak. Karena memang ada firman Tuhan juga berkata, ya, saya berdasarkan firman Tuhan juga menyampaikannya. Tidak hanya sekedar pikiran manusia. Karena ada yang tertulis dalam firman Tuhan juga, ketika Tuhan berkata jangan join, kamu nanti akan pecah kapalmu. Ya, tapi tetap tidak dilakukannya, pecah juga kapalnya. Saya lupa ayatnya, saudara bisa cari nanti, ya. Di konkordansi. Nah, saudara kasih oleh Yesus, ada orang saya doakan juga saudara, dan orang minta doa yang berusaha dia saudara kasih memiliki usaha. Tetapi kemudian saudara kasih tidak lagi setia. Di pertengahan jalan tidak lagi setia. Tidak lagi sungguh-sungguh. Semakin berkembang usahanya, semakin terseret dia kepada dunia, semakin menjauh dia daripada Tuhan. Ya. Padahal tadinya saudara ini usaha ini supaya Tuhanlah yang bekerja. Ini milik Tuhan dikatakan. Nah, kalau itu milik Tuhan, kenapa dia saudara kasih jadi terbudak oleh usaha itu? Tuhan tidak mau saudara kasih usaha yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya, lalu usaha itu akan memperbudak anak-anak Tuhan tersebut. Karena bagi Tuhan, anak-anaknya lebih berharga daripada semua harta kekayaan dunia. Amin. Nah, puji Tuhan saudara kasih. Yang waktu terus berjalan ya. Ini menyampaikan ini tidak bisa ya satu kali saja. Oke. Firman Tuhan tadi sudah kita dengarkan, sudah kita baca, dan biarlah kita percaya. Amin. Sekarang kita sampai apa yang membuat anak-anak Tuhan tetap menjadi miskin, atau kenapa orang juga menjadi miskin. Mari kita baca Amsal 23 ayat 21. Ayo kita cepat ya. Amsal 23 ayat 21. Firman Tuhan katakan menjadi pemimpin dan pelahap. Amsal 23. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Saya tidak pernah melihat seragam kasih orang peminum dan pelahap, pemabuk, ya. Dan pasti ada gandengannya. Orang peminum, pelahap itu juga pasti juga narkoba, juga bisa. Ya kalau zaman sekarang ini ya. Tapi di sini kan tidak mungkin semua dituliskannya. Peminum dan pelahap. Orang seragam kasih yang memakai itu suka minum-minuman, seragam mabuk-mabukan, atau pelahap. Pelahap itu seragam suka lajat-lajat, suka bersenang-senang. Tidak ada orang yang seperti itu yang saya lihat sampai sekarang ini
menjadi kaya. Tidak ada. Justru surat Tuhan kasih habis semua hartanya. Nah, jari gigi jari yang tadinya punya selaku aset-aset karena hanya kerana minum dan melahap dan juga segala macam yang lainnya dilakukannya yang tidak benar, akhirnya menjadi miskin. Nah, kenapa bisa orang seperti itu? Ya memang kalau orang takut akan Tuhan tidak mungkin jadi peminum. Orang sudah mengenal sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan tidak mungkin menjadi pelahap, tidak mungkin bisa menjadi berlajak-lajak atau hanya bersenang-senang di luar sana. Ya, tidak mungkin, karena memang tadi tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Amin. Orang punya orang Kristen, orang punya orang ke gereja, tapi tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Kemudian Amsal 28 ayat 19. Amsal 28 ayat 19. Siapa mengejar tanahnya, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Sudah miskin kok kenyang. Artinya sudah balas wah. Ya, berarti miskin pol kan gitu ya. Karena dia mengejar barang yang sia-sia. Dia menginginkannya. Hal-hal yang tidak benar. Pada semacam ini mungkin narkoba, ganja atau juga mengejar barang-barang yang tidak benar, yang ilegal. Lalu tertangkap dia karena tidak seragam kasih legal. Lalu dijualkan seragam kasih dengan maksud, oh aku mendapatkan keuntungan yang besar. Atau juga mengejar barang sia-sia, sesuatu yang tidak baik bagi kehidupannya, sesuatu yang membawa dia untuk kepada kehancuran sebenarnya. Tidak benar, tidak berguna bagi kehidupannya. Dan dia pun tahu itu sebenarnya tidak berguna, tapi masih mengejarnya. Ya, masih terseret ke situ. Maka pasti surat Tuhan kasih dikatakan miskin. Maka pekerjaan kita pun harus kita mengerti. Anak-anak Tuhan pun harus diseleksi pekerjaannya. Haleluya. Tidak hanya menghasilkan uang, tidak hanya mendapatkan laba. Walaupun saudara berkata atau ada orang berkata surat Tuhan kasih, kan belum ketahuan, kan gak akan ketahuan ini. Apalagi sekarang surat Tuhan kasih orang yaitu melalui pakai handphone kan di saudara, internet, sosial media. Ada banyak yang dikerjakan surat Tuhan kasih supaya bisa mendapatkan banyak penghasilan. Ya. Jadi marilah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang benar di mata Tuhan. Haleluya. Jadi ini tidak hanya menyangkut rohani-rohani toh atau mengenai yaitu perkara-perkara ibadah-ibadah saja, tidak. Di luar sana pun dalam pekerjaan pun pasti tetap harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita harus berkenan kepada Tuhan. Amin. Pekerjaan yang kita lakukan pun harus berkenan kepada Tuhan. Kemudian surat Tuhan kasih ada lagi. Kita baca Amsal 24. Amsal 24 ayat yang 30 sampai 34. Karena malas itu sama dengan dosa. Malas beribadah, malas untuk mengasihi Tuhan, malas untuk mengikuti kehendak Tuhan, atau juga malas tapi bergairah dagingnya untuk dunia. Itu surat Tuhan kasih ya yang tidak diberkati. Kita baca Amsal 24 ayat 30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi orang, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata untuk siap untuk dibinasakan. Kemiskinan itu bisa membinasakan. Makanya ada orang sudah kasih saya
melihat saudara-saudara juga bahas panggilan di televisi, karena sudah tidak mampu lagi ada kehidupannya, semuanya sudah tidak ada lagi kebutuhannya, maka dia bunuh diri. Bahkan ada pernah saudara kasih, ketika saudara kasih, ya berapa tahun yang lalu itu saudaraku ya, sudah berapa tahun yang lalu di daerah Nagrek ini, satu keluarga yang mati semuanya dibunuh karena bermain paus dan rugi besar. Ada orang mau kecebur saudara kasih untuk bunuh diri karena saudara kasih kehidupannya tidak ada lagi. Ada orang mau bunuh diri karena mau dikejar-kejar hutang-hutang. Wah, saudara kasih, memang ini pekerjaan setan. Mungkin saudara kasih dia pun selama ini bukan karena malas juga, tapi karena kebodohan, karena kesalahan, karena ketamakan, tetapi juga karena kemalasan. Malas dia membenahi hidupnya. Malas dia saudara kasih mau menggunakan pikirannya bagaimana untuk mendapatkan berkat yang benar. Saya percaya selagi masih orang hidup, masih ada kekuatan di kehidupannya. Orang pergi sedang bertanya-tanya kerjaan pun sedang kasih, tidak mungkin tidak ada yang memberi pekerjaan. Cuman gengsi, mungkin dia tidak mau sedang kasih pekerjaan rendah, kan begitu ya? Yang misalnya serabutan lah, apa disuruh orang, apa disuruh kerjakan, atau kerjain teman-teman orang, atau kerja sedang kasih cleaning service, atau cleaning service di rumah pribadi orang, ya. Pasti sedang kasih akan ada jalan berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan mau melihat kerendahan hati. Saudara yang kasih dalam Kristus, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan itu sedang kasih tidak mau menginginkan kita terus bekerja di situ, tetapi itu merupakan suatu ujian mental, satu ujian kemurnian kerendahan hati kita. Apakah kita mau mengerjakan perkara-perkara walaupun itu sepele di mata orang lain atau rendah di mata orang lain, sepanjang itu halal, sepanjang itu benar, tidak mencolong, tidak mencuri, tidak menipu, pasti ada jalan berkat Tuhan. Haleluya. Jadi tidak hanya bersandar kepada Tuhan mendengarnya saja. Memang ada orang sedang kasihnya berdoa saja kerjanya. Memang itu panggilannya. Dan Tuhan sudah memakai dia di dalam karunia panggilan tersebut dan memberkati dia. Tetapi kalau dia karena malasnya dia, gengsinya dia, sombongnya dia, arogan dia saudaraku, maka tidak ada jalan berkat Tuhan memberkati. Maka dikatakan di sini, saudara kasih ladangnya pun tidak dikerjakan. Orang pemalas selalu tidak terbuka pikirannya, rumahnya pun berantakan, ya, tidak bisa dikerjakannya. Ya hanya main game, main apa saudara kasih, apalagi sekarang ini mencari hiburan-hiburan, tidur berbaring di situ, gitu ya. Mulai sana, mulai sini, maka dikatakan seperti pintu pada engselnya. Saudara kasih ketika dulu sebelum Pak Surip itu mati, dia nyanyinya, tidur, bangun, dibangunkannya, bangun katanya, saudaraku, tidur lagi, bangun katanya. Itu saudara orang dunia pun saudara kasih membangunkan supaya jangan tidur. Dan firman Tuhan berkata jangan tidur, jangan malas, jangan tidur juga rohanimu, jangan malas untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah, jangan malas untuk melayani Tuhan, jangan tertidur rohanimu. Mungkin sudah Tuhan kasih tubuh badanmu atau tubuhmu bergairah bekerja, semangat bekerja di dunia, apa mau dikerjakan, banting tulang, tulang dibanting, siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi juga saudara tidak ada berkat. Kalaupun ada berkat, diambil lagi sama setan. Karena uang punya saya. Dia bisa terbang saudara kasih dengan cepat. Dan firman Tuhan berkata ketika Tuhan mengembuskan apa yang kau bawa ke rumah. Seperti kitab Hagai pasal 2 berkata, engkau memang bekerja dan engkau mau mendapatkan upah.
Dan engkau menaruh di pundi-pundimu, tapi seperti pundi-pundi yang berlubang. Dan ketika engkau bawa pulang ke rumahmu, dan Tuhan datang, dia hembuskannya, maka hilang lenyap. Ya. Kemarin saya sampaikan saudara bahwa nafas Tuhan dan hidupnya saja bisa membuat saudara kasih air lautan bisa semuanya menjadi beku. Dengan nafas hidupnya juga bisa membinasakan. Maka saudara kasih oleh Kristus sangat perlu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan juga menghargai orang rajin. Tetapi Tuhan juga saudara kasih bukan hanya rajin secara dunianya, tetapi juga harus disertai taat akan Tuhan dan beribadah mengasihi Tuhan. Haleluya saudaraku. Karena kalau orang rajin, saya katakan tadi, orang dunia pun rajin dia bekerja, ulet dia bekerja, tekun dia bekerja, bersusah payah dia kerja, ya juga memang bisa kaya. Karena memang Tuhan pun menghargai orang yang berusaha, orang yang bekerja keras, Tuhan menghargai. Tapi ketika Tuhan menghargai mereka, saudara kasih, dan telah memberkati apa yang dikerjakannya, pikirnya saudara kasih Tuhan itu berpikir saudara bahwa nanti kalau aku berkati mungkin dia akan bisa semakin dekat kepadaku dan mengerti. Tetapi ternyata tidak, itu ya. Nah, cuma saudara ketika Tuhan memberkati, ada satu lagi nanti kita akan baca. Jadi ada orang kaya di luar Tuhan, bisa dia dikaruniai kekayaan, tetapi tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Yo, mari kita baca dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Pengkhotbah pasal 6. Haleluya. Mari sama-sama kita baca dulu ya. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Wow, berarti bukan hanya kita sekedar memperoleh kekayaan, tapi harus juga memperoleh karunia, kuasa yang dari Tuhan untuk bisa menikmati hasil tersebut. Amin. Saya juga menyaksikan saudara yang kasih. Saya pernah juga masuk di tempat Araya. Itu rumah besar-besar, rumah elit, ya, perumahan Araya. Nah, saudara yang kasih, kami ada di situ, dipanggil untuk berdoa, mendoakan tempat itu saudara yang kasih. Ya. Dan ada juga tempat lain, karena juga seperti itu. Wah, saudara yang kasih, kita melihat saudara yang kasih, gitu ya. Semua saudara yang kasih, baik tegel-tegelnya, juga keramiknya, apa segala macam, semuanya lengkap dan semuanya barang-barang luks, mewah, ya. Pilar-pilar, wah besar-besar, ada garing-garing semuanya saudara, ya, terukir, bagus. Tetapi saudara kasih, mereka tidak menikmati pada waktu itu yang namanya kebenaran dan damai sejahtera. Dan mereka dikuasai oleh kegelapan. Tapi puji Tuhan saudara kasih, orang ini datang rendah hati kepada Tuhan. Orang ini membutuhkan kebenaran. Orang ini sungguh-sungguh mencari kebenaran. Lalu satu dengan rendah hati saudara kasih, mengundang orang datang ke rumahnya untuk mendoakan. Kami masuki semua kamar demi kamar saudara kasih mendoakannya saudaraku. Ya. Lalu saat di tempat itu akhirnya orang itu mengambil komitmen
untuk menjadikan rumahnya menjadi rumah doa. Tempat persekutuan kelompok sel, kelompok kecil. Dimulai daripada kelompok kecil, beberapa orang yang bisa diundang datang ke rumahnya. Dan akhirnya saudara Tuhan kasih, orang ini pun saudara Tuhan kasih bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam iman, dan hidup mereka pun saudara Tuhan kasih dipakai oleh Tuhan. Dan rumah mereka pun dipakai, dan berkat yang ada pada mereka juga, harta kekayaannya juga dipakai oleh Tuhan. Mereka beri, ya, mereka suka mendukung pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi ada juga saudara Tuhan kasih orang kaya, saya tahu dia kaya raya juga saudara Tuhan kasih, tapi tidak pernah tinggal di rumahnya, tidak pernah diam di rumahnya. Dia tidak pernah bisa nikmat untuk tidur dalam rumahnya. Siapa yang tidur di rumahnya? Pembantu yang menikmati semua fasilitas dalam rumah tersebut. Dia hanya melayani bersama-sama untuk mencari kesenangan. Bahkan kelayakan juga di dunia kegelapan, naik gelap dan segala macam lainnya, hanya untuk mencari damai, mencari kesenangan. Fasilitas memang juga berguna. Baik, saya sangat menghargai orang-orang yang berkali Tuhan juga punya rumah yang bagus, yang punya berkat, yang punya harta dan kekayaan, mencari aset-aset yang baik. Tetapi kalau itu sudah ada, tambahkanlah imanmu, tambahkanlah hidupmu untuk sungguh-sungguh percaya dan datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Haleluya, saudaraku. Jadi saya berpikir, saudara Tuhan kasih, yang kaya itu siapa? Yang kaya itu pembantu, cuma pembantu itu tidak mempunyai hak kepemilikan, kan dia? Dia dikaruniai kuasa untuk menikmati kekayaan tersebut. Dia bisa tidur enak di situ, dia bisa aman di situ, punya sapa, wah semuanya seragam kasih. Yang bisa dinikmati kehidupan enak, penyediaan disediakan semua sama tuannya, apa yang dimakannya, apa sehari-harinya, saudaraku. Tinggal dia hanya kerja di situ, saudara, selalu enak, sudah selesai tidur enak, tidak keluar-keluar kemana-mana. Berarti yang kaya itu sebenarnya adalah pembantunya cuma tidak mempunyai kepemilikan. Sementara pemilik adalah pemiliknya, tetapi tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Tapi alangkah baiknya saudara kasih juga menjadi pemilik, tapi juga sekaligus menjadi penikmat daripada apa yang disediakan oleh Tuhan, berkat oleh Tuhan di dunia. Amin. Tapi kalau kita saudara kasih masih hanya dikaruniai untuk menikmati, bersyukurlah kepada Tuhan. Walaupun kita masih belum pemilik, jadikanlah apa yang kita, yaitu tempati itu atau yang kita nikmati itu sebagai milik kita. Artinya, ya sebagai orang pemiliknya, lakukanlah itu. Amin. Contohnya tempat ini bukan milik kita. Itu sebabnya saudara Tuhan kasih, saya pun tetap masih turun tangan, ya menyapu gerbang, membersihkan kamar mandi, menggunting rumput, membuang sampah, membersihkan lampu. Mari kita saudara Tuhan kasih menghargakan apa yang dikaruniakan untuk kita nikmati, walaupun kita belum pemiliknya, supaya nanti Tuhan memberikan kepercayaan untuk menjadi pemilik. Haleluya. Ada firman Tuhan berkata, jikalau kamu menghargakan harta orang lain, jikalau kamu tahu menghargakan harta orang lain percayakan kepadamu, maka Tuhan akan mempercayakan harta yang sesungguhnya kepadamu. Maka itu sebabnya saya ajak seluruh umat Tuhan, orang-orang percaya, jadikan tempat ini engkau seperti pemiliknya. Apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan saudara Tuhan kasih. Jangan sebagai pendatang, ya. Maksudnya jangan hanya sekedar orang asing, ya. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Haleluya. Ini bukan milik gembala, ini bukan gereja ini tuh bukan milik satu orang atau juga bukan milik hamba Tuhan, ini milik Tuhan juga. Lalu kalau kita difasilitasi setelah Tuhan kasih diberikan yang lain, atau dimanapun kita berada, entah kita di rumah orang lain, entah kita masih kos, atau mungkin kita sedang Tuhan kasih numpang di rumah orang lain, ayo saudara Tuhan kasih kita
yaitu tempatku. Aku hidup di sini, aku berada di sini, aku akan berkah di tempat ini, aku akan jadikan tempat yang aku berdoa di tempat ini. Haleluya saudaraku. Maka Tuhan akan berkati. Ya. Nah, ini bukan berarti maksudnya saudara kasih untuk kita itu mengambil alih kepemilikan atau juga merampas orang lain supaya jadi milik kita. Jangan mengingininya dengan cara yang tidak benar. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara Tuhan kasih dalam Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan saudara Tuhan kasih harus memberikan kepada kita karunia untuk menikmatinya. Nah, saudara Tuhan kasih dalam Kristus, kalau hanya kaya saja, Matius 16 ayat 26 berkata, apa artinya kamu peroleh seluruh dunia ini, jikalau jiwamu binasa? Ya, saudaraku, tidak ada artinya kalau kita binasa. Oleh sebab itu saudara kasih oleh Kristus, mari kita belajar mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak semua bisa saya sampaikan hari ini, walaupun banyak sekali catatan saya saudaraku, ya banyak yang saya sampaikan kepada saudara, tapi waktunya sudah habis saudaraku. Tuhan memberkati. Bila kita saudara kasih sungguh-sungguh siap untuk diberkati oleh Tuhan, dengan kita mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Yesus telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Bila kita berkata, Tuhan perkaya kami dengan Roh-Mu, ya, Tuhan perkaya kami dengan Roh-Mu, Tuhan perkaya kami dengan iman, Tuhan perkaya kami dengan hikmat, Tuhan perkaya kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Haleluya. Maka kalau itu ada saudara kasih bagi kita, percayalah ya bahwa Tuhan juga akan selalu memberkati kehidupan kita. Saudaraku, minggu depan kita akan lanjutkan lagi saudaraku. Adakah murid Tuhan Yesus yang kaya? Adakah orang-orang mengikuti Tuhan Yesus orang kaya? Tentu ada. Makanya pekerjaan pelayan Tuhan Yesus saudara kasih bisa berjalan dengan baik. Ada laki-laki yang kaya, ada Yusuf dari Arimatea, mungkin minggu depan kita dengarkan. Ada perempuan-perempuan yang kaya yang melayani Tuhan Yesus, artinya mendukung ya pekerjaan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih sama Kristus, bahwasanya Tuhan memberikan saudara yang kasih orang-orang yang menjadi bendahara-bendahara Tuhan. Haleluya. Orang-orang percaya, orang-orang benar. Jikalau saudara itu orangnya, bersiaplah saudara yang kasih, milikilah hati yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, dan tambahkanlah saudara yang kasih. Berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku berkat kekayaan, atau juga kalau Engkau juga Engkau berkati tempat-tempat kehidupanku, apa yang bisa kulakukan Tuhan? Ya, jangan hanya memikirkan untuk kesenangan diri sendiri. Jangan hanya untuk memikirkan saudara kasih kemegahan bagi diri sendiri. Dan jangan sombong. Kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Tinggi hati kecongkakan adalah awal daripada kehancuran. Makanya saudara kasih kalau tidak mengenal kasih karunia Tuhan, seperti tadi cenderung bisa berubah drastis sikapnya. Lupa kacang akan berdiri. Nah, itu sebabnya saudara kasih, kenapa Tuhan tidak langsung instan bisa memberikan kita kaya. Tuhan mau melatih hidup kita, dan Tuhan tidak mau kita binasa. Haleluya saudaraku. Karena ada orang kaya hanya dikubur oleh kekayaannya, terkubur dia, diperbudak oleh kekayaan itu dia, diperbudak oleh berkat itu dia. Ada ilustrasi terakhir, ilustrasi. Ada kapal dan seorang kaya saudara kasih, ada orang muda membawa saudara kasih beban yang di dalam kapal tersebut. Kemudian saudara kasih kapalnya saudara kasih sudah mulai mau tenggelam saudaraku. Lalu dikatakan, ayo buang semuanya, yaitu benda-benda seperti ketika Yunus kan saudaraku ditimpa oleh gelombang. Semua barang-barang, ayo buang semuanya. Kapal ini menjadi ringan supaya kita terselamatkan dikatakan. Lalu saudara kasih orang muda ini saudaraku, ketika orang berkata dibuang semua barang-barang, dibuang semuanya. Oh kapal kita sudah mulai, yaitu kapal kita sudah mau tenggelam. Ayo dibuang duluan. Tapi namanya orang muda ini, karena dia berkata, aduh masa sih dibuang, ini
Walaupun hampir kapalnya sudah mau tenggelam, tapi dia terus kasih, dia pegang terus. Akhirnya harta yang digelutinya, yang dipegang erat-erat itu membawa dia tenggelam. Saudara yang dikasih dalam Yesus, sebabnya saudara kasih, kalau ada Tuhan berkehendak, lepaskan itu milikmu, lepaskan itu, karena itu nanti membuat kau tenggelam. Lepaskan, Tuhan akan memberikan yang baru. Ada dia saudaraku? Ya. Jangan digandoli harta dunia kalau memang itu tidak bisa bertahan, dan itu mengganggu hati dan jiwa dan seluruh ketenangan dan beribadah kepada Tuhan. Lepaskan. Ya. Saya tidak mengatakan lepaskan, buang harta atau tidak. Kita perlu berkat Tuhan. Ada dia saudaraku? Tapi ada sesuatu hal, karena memang itu membahayakan. Kalau itu tak disenangi, dan kalau itu tak akan dipegang erat-erat, juga orang itu bisa juga binasa. Saudara Tuhan kasih Yesus, Tuhan sangat mengasihi kita karena keselamatan jiwa kita lebih berharga daripada harta dunia. Sama-sama terakhir Matius 16 ayat 6 sebagai kita tutup. Minggu depan kita kesambung lagi. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara kasih, tidak mungkin satu orang memperoleh seluruh dunia. Tapi seandainya ada satu orang memperoleh seluruh dunia, firman Tuhan jelas berkata, tidak bisa harta itu menyelamatkan nyawa. Tidak bisa harta itu membayar surga. Tidak bisa harta itu menjawab Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik semua dunia ini. Tuhan pemilik semua harta kekayaan. Kalau kita juga datang beribadah, memberi persembahan, memberikan korban-korban kita, memberikan coba syukur kita, memberikan korban-korban yang lain, saudaraku, bukan karena kita menjawab Tuhan supaya Tuhan mengasihi dan menyelamatkan kita, tidak. Itu kita lakukan karena kita percaya bahwa itu adalah jalan Tuhan memberkati kita sebagai taburan yang kita tabur. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan itu pemilik segala-galanya. Dia tidak perlu kita sokong supaya kita masuk surga. Dia mau saudaraku, kalau hati kita mengenal Dia, hati kita persembahkan, maka pasti juga akan mengikut apa yang ada pada kita beri. Cinta akan Tuhan itu membuat kita cinta akan rumah Tuhan. Cinta akan Tuhan itu membuat kita cinta untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Sama seseorang yang ada cinta, dia tidak hanya berkata cinta, gitu ya. Tapi dia juga memberikan apa yang ada pada dia untuk yang dicintainya. Bahkan berkorban dia. Saudara Tuhan kasih dalam Kristus yang terbaik. Tuhan juga sudah lebih dahulu berkorban karena cintanya kepada kita. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya berkata kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan Engkau pemilik segala yang ada. Langit adalah tahtamu, bumi itu buah kakimu. Engkau yang menciptakan gunung-gunung milikmu. Sungai-sungai milikmu, lautan milikmu, dan segala apa yang ada di dalamnya, yang terpendam, barang-barang terpendam, harta kekayaan terpendam, emas, tembaga, dan juga barang-barang yang berharga, semua adalah milik Tuhan. Saya berkata, saudara kasih Tuhan, berikanlah kepada kami atau menjadi bagian kami, seperti Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, ya, jangan kami miskin supaya kami jangan mencuri, dan berikanlah kepada kami menjadi apa yang menjadi bagian yang kami miliki daripada Engkau, dan menjadi pewaris daripada kerajaan surga. Haleluya. Nah, memang walaupun sudah menjadi bagian kita harta kekayaan daripada surga, tapi kalau mungkin hari ini belum itu menjadi bagian kita,
karena masih Tuhan mau saudara kasih untuk terus melengkapi kehidupan kita, membenahi kehidupan kita. Oke, jalani ya. Dan saudara kemudian bersuka cita, tetapi milikilah iman pengharapan kepada firman-Nya bahwa hidup kita tidak akan tetap sama. Amin. Hidup kita tidak akan semakin hancur dan merosot dan juga semakin melarat. Hidup kita pasti akan semakin diberkati dan diberkati dan diberkati. Dan untuk memuliakan Tuhan lebih lagi, memuliakan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Harus ada tujuan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, saya sedang kasih ya menyampaikan kepada kita banyak hal. Tetapi kiranya Tuhan sedang kasih memberikan kita untuk semakin bertambah-tambah rindu akan kebenarannya. Minggu depan kita akan sambung. Kita berdoa sedang kasih supaya kita semuanya siap diberkati Tuhan. Dan orang yang sudah diberkati makin bertambah diberkati, supaya terus akan bertambah seperti Ishak, seperti Abraham dan Ishak dan Yakub. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Ya, bukan hanya kaya iman, tetapi kaya juga secara jasmani, secara materi, kaya juga di dalam kesehatannya. Maka dikatakan Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ishak pada masa-masa kekeringan, pada masa musim kemarau, mungkin seperti ini pada masa-masa COVID tidak menghasilkan, ya. Tetapi Ishak menabur. Firman Tuhan berkata, maka Ishak pun diberkati oleh Tuhan. Maka Ishak pun menjadi kaya. Maka Ishak pun menjadi sangat kaya dan menjadi kian kaya dan amat sangat kaya. Haleluya. Ini menandakan bahwa dalam mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru pun Tuhan tidak membenci orang kaya. Tuhan tidak membenci kekayaan, tapi justru untuk kita diperkaya, maka dia menjadi miskin, dia sengsara, dia dipermalukan, dia tidak punya pakaian pun di kayu salib itu, saudaraku. Ditelanjangi dia, ditanggalkan semua pakaian kerajaannya. Dia miskin benar-benar, supaya saudara dan saya menjadi pewaris berkat-berkat kekayaan Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semua berkata. Mari kita berkata kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi miskin supaya saya menjadi kaya. Buat aku mengerti dan mengenal akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupanku, sehingga pengenalanku akan kasih karunia Tuhan itu membuat saya tetap kuat dan bertindak tetap teguh mengerjakan kebenaran sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan, setia melakukan kebenaran dan perintah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Perkaya saya Tuhan dengan roh-Mu, dengan iman, dengan kebenaran. Perkaya saya Tuhan dengan akal budi yang baik, dengan karakter yang baik, dengan kerendahan hati, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, sehingga berjalan hidupku siap untuk menerima berkat kekayaan kemuliaan Bapa surgawi. Di dalam nama Yesus, Tuhan memanggil saya bukan supaya saya semakin melarat, semakin sengsara. Tidak, Tuhan memanggil saya. Tuhan sanggup memberkati, mengubah hidup saya, bahkan mengubah nasib untuk menjadi berkat, kegagalan menjadi keberhasilan, kemiskinan menjadi kekayaan. Haleluya. Dan hidupku menjadi berkat, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidupku yang diubah oleh Tuhan. Pakai aku menjadi alat-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita menyanyikan pujian kita. Kita bersyukur. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin ada yang masih kurang, mungkin ada yang sudah cukup-cukup. Ya, pas dibutuhkan pas ada, pas dibutuhkan pas ada, gitu ya. Selalu semua Tuhan sediakan. Itu namanya selalu berkecukupan, gitu ya. Tapi mungkin belum juga sampai berlimpah-limpah atau kaya raya.
Tapi bersyukurlah sebagaimana kita ada hari ini, dan tetaplah percaya kepada janji Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, saudara kasih, dan memiliki tujuan supaya kita dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa biar semuanya anak Tuhan diberkati oleh Tuhan, supaya masanya akan dijadikan menjadi berkat, diberkati menjadi berkat. Haleluya. Tuhan berkati semua umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, baik yang di rumah atau dimanapun juga, mari minta kepada Tuhan pengampunan dosa, karena dosa adalah akibat daripada kutuk. Mungkin miskin oleh karena dosa, seperti tadi, mungkin oleh perlakuan yang tidak benar, kesalahan, kemalasan, dan segala macam yang lainnya. Mari minta ampun kepada Tuhan, karena kemalasan itu sama seperti dosa, harus kita buang. Katakanlah begini, Tuhan Yesus yang baik, saya minta ampun Tuhan atas dosa-dosa dan pelanggaran dan segala kutuk-kutuk dosa yang turun kepada saya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mengangkat kutuk dosa saya, kesengsaraan, kemiskinan, dan rasa malu. Dalam nama Yesus, saya menerima Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah hidup saya, lepaskan saya dari semua perbuatan dosa dan semua kesucian dunia. Saya bertobat, saya kembali kepada Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh untuk menerima hak sebagai anak Allah dan diberkati oleh Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, aku anak Tuhan, aku diselamatkan, lahir baru. Saya mengikut Tuhan sungguh-sungguh sampai datang Maranatha. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi sungguh-sungguh. Dengan hati yang bersyukur kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya akan janji-Mu ya dan amin. Engkau melimpahi kami dengan segala kekayaan kemuliaan surgawi, kekayaan iman, kekayaan hikmat, dan kekayaan kebenaran, kekuatan, sukacita. Dengan hati yang bersyukur kami datang kepada Engkau.
memiliki tujuan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan firman-Firman-Mu, maka segala berkat pun akan datang juga. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, dan kami percaya bahwa ukuran Tuhan tentang kekayaan bukan hanya secara materi saja, bukan hanya secara lahiriah saja, tetapi dalam segala sesuatu kami akan diperkaya dalam kekayaan kemuliaan surgawi, dalam kekayaan kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Bila kami mulai sekarang ini, kami berubah paradigma kami supaya kami tidak dikuasai intimidasi oleh setan yang berkata bahwa kami ditentukan, bahwa anak Tuhan ditentukan ada nasib malang, nasib gagal atau nasib sengsara, nasibnya sudah menjadi miskin ditentukan. Tidak. Dan Tuhan sekalipun dia berkata itu sudah nasib, tapi Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat, nasib malang menjadi mujur, nasib yang gagal, nasib yang hancur, atau jalan-jalan yang sudah turun-temurun dalam kegagalan dan kehancuran. Tuhan bisa membangun kembali dari Tuhan yang sudah berabad-abad itu di dalam nama Yesus Kristus. Tapi biarlah kami mengerti dan semakin rindu mengenal akan pribadi-Mu Tuhan Yesus, mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal akan pribadi-Mu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah mengampuni segala dosa kami, yang telah berkorban menyerahkan nyawa-Mu bagi kehidupan kami supaya kami diselamatkan. Dan kami juga berhak memperoleh berkat-berkat penebusan Kristus itu di dalam segala sesuatu yang sudah disiapkan di sorga bagi kami oleh Tuhan Yesus Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam berbagai-bagai tantangan, masalah, persoalan, bila kami tak memiliki komitmen yang benar, tetap kuat dan bertindak mengikut Tuhan. Karena orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Tapi orang yang tidak mengenal, yang hanya semu saja, akan mudah terbujuk dan digoda dan terseret kepada kehendak-kehendak daripada si jahat yang membuat dia jauh daripada Tuhan, terpisah daripada kasih karunia Tuhan. Sebab itu biarlah kerinduan kami untuk lebih mengenal akan Engkau. Ku rindu lebih mengenal akan Engkau. Itulah kerinduan hati kami setiap pribadi, anak-anak-Mu Tuhan Yesus Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa firman-Mu. Aku berdoa sesuai dengan Tuhan buat orang yang mengalami minder atau juga mengalami rasa malu di depannya. Engkau tidak perlu malu ketika di dalam keadaanmu masih berkekurangan. Tetapi peganglah Tuhan, percayalah bahwa engkau diberkati dengan kekayaan iman oleh Tuhan terlebih dahulu, dan engkau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dan jangan minder, jangan berputus asa, jangan merasa malu tersibuk-sibuk. Tapi Tuhan yang mengangkat, dan Tuhan juga yang pasti akan memelihara dan memberkati. Hari-hari ke depan ada hari-hari esok yang lebih indah lagi, yang lebih lagi diberkati dan lebih lagi membawa kepada kemuliaan Tuhan. Saya berdoa untuk orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dan orang-orang yang sudah dikaruniai kekayaan, biarlah juga dikaruniai oleh Tuhan, yaitu karunia untuk menikmatinya, dan dikaruniakan oleh Tuhan roh takut dan pengenalan akan Tuhan, sehingga segala berkat yang dipercayakan oleh Tuhan dan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya semuanya dipakai, bahkan hidupnya dipakai dan berkat-berkatnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang lain yang menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Bila roh takut akan Tuhan senantiasa menjadi miliknya, dan semakin bertambah-tambah tersungkur dan merendahkan diri dan berkata bahwa semua pun apa yang dimilikinya semuanya itu adalah berkat anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk dia dapat mengelola berkat-berkat kekayaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila hati dan pikirannya terbuka kepada kebenaran, supaya tidak mengandalkan harta kekayaannya yang akan
berkata dari hidupnya untuk dia boleh selamatkan hartanya. Dalam semua kebodohan, semua tipu daya setan, semua penyesatan dari si iblis yang membuat dia tidak mendekat kepada Tuhan dan jauh daripada Tuhan. Enyah kau iblis, engkau hanya penipu, pembohong, pendusta. Dalam nama Yesus. Dan ketika orang itu jauh daripada Tuhan, engkau akan berusaha iblis untuk menarik harta kekayaan itu daripadanya, karena engkau menipunya. Sebab itu, hamba berdoa, biarlah terbuka pikiran dan hati setiap orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mulai daripada berkat-berkat yang mulai dari kecil, mulai daripada berkat-berkat yang masih biasa atau bukan seberapa, tetapi hidupnya sudah mulai berubah, hidupnya sudah mulai ada peningkatan berkat, tidak lagi kosong, tidak lagi meminta-minta, tidak lagi berhutang-hutang, tetapi biarlah hidupnya sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan mengerjakan bagian-bagiannya untuk dapat memuliakan nama Tuhan, sambil menantikan bahwa Tuhan pasti akan setia kepada janjinya, menggenapi firman-Nya kepada orang yang setia, menggenapi janjinya, memperkaya orang-orang yang rendah hati dan memperkaya orang-orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih berkasih kepada dulu saudaraku. Kami panggil saudara, bapak dan ibu kekasih yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, supaya tetaplah datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dalam sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia, di tempat ini saudara juga akan diajarkan training dasar rohani Kristen. Salah satu yaitu pelajaran firman Tuhan itu adalah tentang hidup berkelimpahan, sehingga saudara tahu apa jalan-jalan Tuhan, apa hukum-hukum Tuhan, apa penghalang-penghalang berkat. Tadi sudah kita dengarkan sebagian, tapi apa lagi tujuan Tuhan sehingga kita diberkati Tuhan. Ada tujuannya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara Tuhan kasih. Biarlah saudara berikan dan saudara untuk masuk dalam keluarga Allah. Ada rumah saudara, ada tempat perlindungan saudara, ada tempat saudara untuk bersama-sama di dalam keluarga Tuhan, mengasihi dan melayani untuk mempermuliakan Yesus Kristus adalah kepala dalam sidangnya, dalam gerejanya. Bapa bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Diberkati menjadi berkat.